Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cak. Kembali sampean ketemu dengan Iwan Banaran, Kang Bro. Hari ini alhamdulillah ya, IWB bisa melihat secara langsung, bisa mengkomparasi maksudnya ya, head to head secara fisik, secara desain, sehingga sampean akan mendapatkan gambaran seperti apa dari Jati Dharma R melawan Ninja 250 Fi. Yang menarik ternyata secara dimensi kita ngelihatnya kok nggak tahu deh, sedikit gambot dari versi 2 silinder. Tapi yang jelas IWB akan share ke sampean minimalis modifikasi yang kita lakukan pada ZX 25R di samping ini ya. Jadi ini kita akan kupas setelah ini, jangan kemana-mana aja. Jadi di samping IWB di depan IWB ini adalah Ninja Jati Dharma R warna hijau, royo, pokoknya sampai ke warna hijau tuh khas Kawasaki. Dan yang jelas Kang Bro, kalau sampai perhatikan memang ini mungkin tidak banyak ubahan ya, Cak ya. Jadi secara looks ini benar-benar standar banget. Tapi sebenarnya ada beberapa sentuhan yang membuat motor ini terasa lebih padat dari standarnya, lebih agresif dan yang pasti lebih sporty. Ya nyon sewu kalau IWB mungkin menggunakan celana kolor sama sandal swallow, masalah, Cak, yang penting kontennya bener nggak? Nah, Kang Bro, yang pertama kita akan lihat dari depan dulu. Sampai perhatikan dari sini. IWB akan tunjukkan ke sampean. Jadi, Cak, yang pertama perombakan yang kita sampai lakukan adalah pada triple clamp-nya. Jadi kalau kita melihat triple clamp standar dari Jati Dharma R ini memang sudah bagus lah, udah keren. Namun dengan sentuhan yang dilakukan oleh Kawasaki ini, ya, jadi Ninja ini yang di depan IWB ini menggunakan WR3 triple clamp-nya jauh lebih keren. Jadi kita memperhatikan triple clamp-nya ini sudah ada lubang-lubangnya dan looks-nya benar-benar big bike look banget. Ini yang membuat feel kita tuh terasa apa ya, mengendarai moge. Jadi kokpitnya itu udah beda. Jadi kalau sampai di belakang sini, Cak, nongkrong di atasnya nih, rasanya waduh, wes keren banget. Jadi kita feel-nya tuh kayak, apalagi warnanya hitam dan hitamnya tuh glossy. Ini sepertinya bahannya dari Duralium mungkin ya, ibu nggak tahu. Tapi kalau lihat dari apa namanya material finishingnya ini dari Duralium yang seharusnya memang stiff, kuat, dan materialnya bagus. Jadi perhatikan aja, keren banget. Jadi itu yang pertama, perombakan yang pertama. Terus apalagi perombakan kedua? Minimalis lagi. Tapi ya lumayan. Yang kedua adalah nih, ternyata sang owner ini melabur warna cat hitam. Di sini dilabur cat hitam. Jadi kalau kita memperhatikan feel-nya jadi lebih hitam. Sebenarnya ini karena silver, Cak. Kalau standarnya itu silver, tapi dengan ownernya ini dilabur warna hitam. Kiri kanannya hitam untuk penahan dari kaki. Itu yang kedua ya. Jadi ini juga hitam, ini hitam. Terus yang ketiga, kita bisa melihat dari master remnya. Master caliper lagi. Master remnya menggunakan Rizoma warna hitam dan ini membuat feel-nya tuh jadi lebih sporty yang pasti dan lebih keren. Itu yang ketiga. Jadi minimalis sekali lagi. Dan yang terakhir pastinya, bukan terakhir sih, yang keempat adalah knalpotnya. Sampean pasti bertanya, Allah, knalpotnya Akralingga sampean jadi samplok sandal swallow. Mosok kita main Akralingga, Kang Mas? Nggak mungkin lah. Kita harus dukung ya knalpot lokal, tapi berarti kita mendukung brandnya KW yang pasti ya. Jadi kita menggunakan Akrapovic asli ya. Jadi saya perhatikan di sini ini Akrapovic asli. Ya, sampean bisa mendapatkan untuk knalpot ini di pasaran dengan harga 20 hingga 22 jutaan. Tergantung dari tokonya. Sampai lihat aja banyak kok di mana di ya yang toko-toko terkenal, mereka banyak menjual ini. Itu yang kelima apa keempat, pokoknya yang terakhir ya. Ini yang terakhir adalah pada belakangnya, Cak. Jadi kalau saya perhatikan di sini, ini sudah tidak lagi menggunakan fender belakang standar. Fender belakang standar dibuang, lalu diganti juga lampu senya itu menggunakan LED. Jadi kalau saya memperhatikan di belakang nih, Cak, lampu LED-nya juga keren nih. Ini kan hidupin buat sampean. Nah, jadi kedipannya udah beda dia. Tuh, kelihatan nggak sampean? Nah, klip-klipnya tuh. Jadi terkesan lebih keren dan lebih galak. Ya, jadi itu sih yang kita bisa lihat secara feel dari looks-nya. Jadi kalau sampean perhatikan coba sampean. Oh ya, terakhir, Cak, ada yang lupa, Cak. Gila, IWB lupa sama satu hal, ya ini bannya. Sampean perhatikan dong bannya. Bannya itu nggak kacang goreng, Cak. Kacang goreng, nggak kacang-kacangan. Bannya sudah menggunakan Diablo Super Corsa. Jadi sampean mau rebah-rebah miring-miring seenak udele sampean pasti akan lengket.
ini adalah ban yang sangat recommend buat sampean kalau sebenarnya di track pun ini oke. Jadi nggak usah khawatir. Tapi memang kalau untuk harian sebenarnya cukup disayangkan, sangat disayang, bukan disayangkan, sangat sayang duitnya ya, karena ini kan sedikit bisa dibilang untuk karet-karetnya itu lunak, Cak. Jadi konturnya itu lebih soft. Jadi kalau sampai menggunakan untuk harian biasanya lebih cepat habis. Tapi traksinya mantep banget. Ini buat track sebenarnya Super Corsa nih. Ini harga di pasaran ya bisa 5 juta tuh satu set kalau nggak salah. Bener nggak, Wan? 5 jutaan nih kayaknya ya. Lebih ya, 5 sampai 6 juta lah. Sama cek sendiri, WP bukan penjual, nggak ngerti ya. Terus pasti sangat penasaran, piye Kang Mas dengan suaranya? Oke, kita dengarkan suara dari Akrapovic waktu di di luar kayak gini ya, di outdoor. Kita dengarkan suara seperti apa. Jadi Cak, suara dari Akrapovic ini, feel yang lebih rasakan adalah ketika dia idle, suaranya tuh mendehemnya slow. Jadi soft gitu, nggak akan membuat tetangga sampai nyawat sandal, Cak. Yang jelas tuh adem ya. Namun kalau sampean geber di atas 7.000, baru serak-serak suaranya kelihatan. Terdengar gitu loh. Jadi wak kan enak pol, wis pokoknya enak pol. Jadi nggak heran kenapa pot ini lumayan mahal harganya ya, 20 juta. Jadi kalau boso Jawa bilang ono rego ono rupa ya. Jadi ada harga ada rupa dan ini memang enak banget. Ya terus gimana feel di riding di jalanan? Di jalanan atasnya lebih punch in lagi. Ngepunch itu loh pokoknya. Nah, ini sekilas mengenai untuk yang ini, Cak. Jadi untuk yang modif minimalis yang bisa sampean lakukan, walaupun nggak minimal juga sih, cepet lumayan juga nih harganya, kantong jebol juga nih kalau sampean cekak duitnya. Tapi nggak apa-apa, Cak, sebagai gambaran aja, siapa ngerti sama punya rezeki. Oke, nah sekarang Ibu akan komparasi secara feel untuk dimensi. Untuk dimensi Kang Bro, kalau sampean perhatikan antara yang 2 silinder melawan yang 4 silinder, oke, itu adalah mirip. Tapi jujur, Cak, kalau memperhatikan secara seksama, nggak tahu kenapa itu yang 2 silinder sedikit lebih panjang, lebih gede dikit, dan juga sedikit lebih jangkung. Nah ini menarik nih, sedikit lebih panjang dan sedikit lebih jangkung. Nah alasannya kenapa? Nih sama sini deh. Sedikit lebih jangkung, bahkan untuk tank-tanknya juga menjulang, dan juga buntutnya lebih tinggi, dan juga secara umum motor untuk 2 silinder atau Ninja 250 ini lebih tinggi lah. Menurut analisa WP, karena pertama untuk Ninja 250 FI ini menggunakan motor atau frame, bukan motor ya, menggunakan frame atau secara shape-nya itu memang digunakan untuk 2 versi, jadi 400cc dan 250cc. Jadi sepertinya Kawasaki yang meracik motor ini supaya bisa buat 400 dan 250cc. Makanya, Cak, secara dimensi pun lebih gambot dibandingkan, bukan gambot sih, lebih tinggi dan panjang. Karena kalau sama nanya mengenai padatnya, jelas padat yang 4 silinder. Jadi gitu ya Kang Bro ya. Nanti Ibu akan bahas sampean secara detail aja nanti pada next video, kan sekilas aja. Jadi next video Ibu akan bandingkan sampean dari depan, samping, belakang seperti apa. Sekarang Ibu akan membandingkan dengan suara knalpotnya. Oke? Sekarang kita setel dulu sama-sama knalpot racing. Satunya menggunakan Pro Speed Viper dan satunya menggunakan Akrapovic. Kita akan dengarkan untuk suaranya dan jangan salah sampean yo. Nanti ini kan hanya komparasi bagaimana 2 silinder dan 4 silinder. Oke? Jok itu suaranya. Jadi ini Akrapovic ya. Kita dengarkan sekarang yang keempat silinder.
up powernya itu lebih galak lah dibandingkan 4 silinder. Kalau 4 silinder ini bawahnya ngayun. Ya memang begitu, Cak. 4 silinder itu ngayun, soft gitu. Tapi kalau udah meledak di angka 7.000 ke atas, Kang Mas, rambut sampai jabrik. Jadi nggak kayak itu. Kalau itu kan sedikit lemah, kalau ini makin nonjok. Jadi itu aja. Sampean senang yang 4 silinder atau yang 2 silinder, tergantung sampean. Pertama kantongnya atau celengannya, yang kedua kebutuhannya, Cak. Kalau buat harian, food untuk 2 silinder. Tapi kalau untuk mungkin ya ke cafe, nongkrong di mana, ya 4 silinder. Tapi juga high speed 4 silinder. Vibrasi mesin 4 silinder. Lebih halus, Kang Mas. Jadi gitu sih. Untuk posisi riding, IWB katakan lebih nyaman yang itu. Ini sedikit nunduk walaupun nggak nunduk banget karena menurut IWB ini untuk ukuran motor 4 silinder termasuk nyaman, Cak. Jadi nggak terlalu pressure di tangan tuh nggak terlalu kenceng, dan juga dari kaki-kaki itu pas ya. Jadi walaupun pakai sandal swallow ya nggak apa-apa lah ya. Kasih sampean contoh ini. Nah, jadi ini posisi riding untuk yang 4 silinder. Posisi ridingnya gini, agak nunduk gitu ya. Tapi nggak terlalu banget juga karena dia kan under yoke ya posisi stangnya. Tapi walaupun under yoke ini masih sangat manusiawi. Jadi lebih ke ergonominya sedikit touring menurut IWB sih, nggak terlalu galak banget nggak. Sementara kalau untuk yang 2 silinder, kita sama bandingkan aja ya posisi riding dari IWB. Nah, tegak Mas. Ini kayak naik Matic. Jadi ya udah. Terus dia itu lebih slim untuk tangkinya, tapi lebih naik. Jadi ininya slim, tapi lebih naik. Dan ini lebih kopong. Kopong tahu kan sampean? Jadi feel dari dashboardnya itu nggak sepadat yang 4 silinder. Ini kopongnya, Cak. Agak terasa kopong. Ya tapi untuk posisi ridingnya enak banget. Dijamin sampean kalau naik ini nggak akan capek. Ya. Kalau itu masih ada sedikit pressure, tapi nggak kenceng-kenceng banget juga. Jadi feel ridingnya itu memang beda, walaupun sedikit mirip. Jadi lebih pendekatan GT25R itu nggak terlalu jauh dari touring, nggak sporty banget. Bahkan menurut IWB GT25R lebih rileks dibandingkan R15 sekalipun. Ya, R15 PPA ya, itu memang lumayan itu. Ya jadi ya surprise juga sih. Kok Kawasaki mempertimbangkan kenapa motor 4 silinder diracik sedemikian rupa supaya rileks. Itu surprise. Jadi gitu, Cak ya. Terus feel dari ini ya lebih slim tadi IWB bilang ya. Jadi sekarang tergantung sampean. Tapi kalau sampean punya celengan, ya jelas yang inilah. Tuh. Kalau ini padat, jadi kita di atas ini seperti naik ZX10 atau ZX6. Feel-nya di sini nih, Cak. Kayak bosone itu kayak ngerongkong gitu loh, Cak. Wah, galak. Coba man feel di sini, man. Terserah dari sini, man. Nah, dari sini, man. Kita lihat seperti seolah dari sana. Nah, kayak gini nih. Jadi feel-nya tuh loh padat. Jadi dari sini ya, kita kayak naik superbike ataupun super sport, padat gitu. Ya, ini juga enak, dia nggak terlalu lebay posisinya. Ini ada kayak semacam kayak ZX10 banget deh. Ya, terus kalau dibandingkan dengan view yang sama, nih IWB tunjukkan sampean nih, biar sampean puas nih. Sama. Nah, dengan view di sini tuh, dia lebih slim dan terkesan memang lebih lebih kopong tadi sih. Ini juga ini untuk fairingnya tuh lebih turun dari tangkinya tinggi tapi fairingnya turun. Kalau tadi kan enggak, ini tangkinya tuh nggak terlalu tinggi dan dia juga agak naik, jadi posisinya tuh padat gitu. Ini juga coak-coakannya nggak banyak ya. Jadi gitu sih sekilas. Gila, wis panas pocak, masya Allah, Cak, kayak semaput. Itu yang nyuteng aja udah kayak gitu. Lagi panas banget ya. Wes Kang Bro, mungkin gitu aja ya. Nah, sekilas mengenai komparasi antara GT10R ya, dimensinya sekilas, dan juga Ninja 250 Fi, dan juga sekilas mengenai feel ridingnya memang beda. Kalau dia lebih soft untuk bawahnya, akselerasinya lebih lembut. Jadi kalau saya buka tuh jangan kaget loh, kok rasanya kok nggak terlalu nendang, memang begitu. Tapi kalau di atas 7.000 teman pasti kaget. Kalau ini dari bawah ya, pickup powernya lebih ngisi. Jadi sampai kalau di kemacetan pasti lebih enak ini. Tapi atasnya agak kempos. Jadi gitu. Perbedaan dari 2 silinder melawan 4 silinder yang secara umum ya. Dan ini memang terasa perbedaannya. Dan juga dari posisi riding dan sebagainya. Dan so far sih plus minus pasti ada. Jadi tinggal sampai nanya kemana arahnya. Ya itu aja sih sebenarnya. Dan ke depan mungkin IWB akan vlog kesampean mengenai feel riding
ketika menunggang Jack di rumah air ini, Wibi akan jabarkan sampean seperti apa sih rasanya buat harian. Wibi akan bahas ke sampean semuanya, jadi mendapatkan gambaran yang asli, jadi cuma bukan nyemeng doang kayak sekarang ini ya kan. Sekarang hanya gambaran dimensi, Cak, ya. Terus apalagi ya, mungkin itu aja sih. Sama konsumsi BBM sampean pasti pengen tahu berapa kira-kira, walaupun sebenarnya udah nggak logis sih di kelas itu, segmen itu ngomongin BBM, tapi ya tetap teman-teman sih kadang-kadang banyak yang nanya. Ya harus ngono wae, Cak, terlalu banyak berbusa. Maturun sampean sudah menonton video Panaran, dan yang pasti, Cak, jangan lupa sampean